pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semua sehat ya Bun ya. Insya Allah Amin. kita berharap kita semuanya se-Indonesia Raya sehat, bukan kita aja ya. Betul sekali, kita semuanya sehat. Tapi satu hal ya pemirsa, saya benar-benar deh setiap hari ada aja berita duka yang hadir. Pengennya itu ya, gini loh, jangan sampai terbiasa, ya nggak sih maksudnya? Benar. Biasanya kan kita dapat berita duka terus drop dan lain-lain. Jangan sampai kita kayak, duh ada lagi nih gitu loh, karena saking seringnya ya kita tidak berharap itu. Kita berharap benar-benar segera usai, tidak ada lagi yang harus pergi meninggalkan kita. Ini ada satu lagi berita duka hari ini ya Vicky ya. Iya. Dan juga Bunda di jam 2 dini hari tanggal 14 Juli 2021 setelah 10 hari dirawat di rumah sakit. Neneng Anjarwati meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu beliau sempat mampir di Kopi Viral juga. Iya. Betul. Itu idola aku tahu, aku juga sering kayak komunikasi gitu loh. Iya. Beliau tuh sosok almarhumah, sosok wanita yang memang menjadi inspirasi banyak orang kan, karena dengan karya-karya hebatnya gitu loh. Dan Tapi kondisi seperti ini akan menjadi pembelajaran juga buat semuanya khususnya, dan semoga juga kita doakan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dari Allah. Amin. Dan tentunya banyak di daerah yang tidak mengenal COVID dengan dalam ya. Bahkan menganggap COVID itu batuk, pilek, that's it gitu. Karena saudara saya sendiri juga masih kurang memahami. Iya. Banyak keluarga di daerah yang cuman taunya COVID, batuk, pilek. Tapi kita harus mengerti bahwa COVID ini memang sangat berbahaya buat kita. Jadi memang benar harus hati-hati. Apalagi di usia yang sudah di atas 50 tahun. Betul, walaupun untuk detailnya sendiri saat diwawancara sang anak belum memberikan info lebih lanjut tentang penyebab kepergian sang bunda ya. Ini ada satu pesan terakhir yang sempat diposting, boleh dibacakan Bunda? Iya. Ya, Tuhan jangan ambil saya dulu sebelum saya lihat cucu saya si tengah kawin dan si bontot pakai seragam al. Aduh. Ya harapan dan doa ya. Ya, kita berdoa semoga Mbak Neneng Anjarwati diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena memang manusia itu pada hakikatnya memang semua pasti menunggu antrian dalam kematian gitu. Betul. Cuma memang dalam hal ini ya harapan kadang-kadang kita nggak tahu, mungkin Allah lebih sayang. Mungkin Allah memiliki sesuatu hal takdir yang akan lebih baik ke depannya untuk semua gitu. Benar, makanya kita juga sangat prihatin sekali ketika di tengah-tengah kondisi semua sedang begitu waspada dengan pandemi ini, ada saja pihak-pihak yang mungkin ya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bertanggung jawab, malah menimbulkan keresahan. Mempolitisir COVID lah dan lain sebagainya, itu yang memang kalau bisa dihindari. Nah ini seperti salah satunya Dr. Lois yang kemarin itu sempat viral juga ya, dari apa yang sudah diucapkannya. Salah satunya percaya bahwa COVID itu tidak menyebabkan kematian, karena menurut dia yang menyebabkan orang banyak meninggal di masa pandemi itu karena interaksi antara obat yang dikonsumsi gitu kan. Bukan itu kan virus informasi ya, yang aduh membahayakan ya. Iya. Gitu. Tapi update terbarunya ternyata Dr. Lois Owen ini sudah meminta maaf ketika berbicara dengan satu wartawan dari Detikcom ya, dan juga minta maaf atas pernyataan yang sudah membuat kericuhan. Namun ada berita terbaru juga yang bilang bahwa beliau ini nggak jadi ditahan, dipulangkan ya. Iya betul, dipulangkan. Tapi yang jelas mungkin karena dia menyadari kesalahannya, jadi itu yang membuat dia Iya, karena berjanji tidak akan mengulangi lagi, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan satu lagi tidak akan kabur atau meninggalkan Sebenarnya Indonesia. prosesnya tetap berlanjut. Ya. Cuma kan polisi itu memang berhak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Betul. Nah, kalau menurut penyidik ini sekiranya tetap dilanjutkan tapi aman dalam mencapai sebuah proses, itu hak kewenangan. Tapi dalam proses perkara dipulangkan bukan berarti dibebaskan, tapi perkaranya tetap berjalan, hanya tidak ditahan statusnya gitu. Seperti yang aku baca sih dari beberapa berita-berita informasi gitu. Intinya sih ya Bun ya, Fik, kalau kita sekarang ini mendapatkan informasi apapun itu, tolong harus dicek dulu disaring-saring ya. dulu gitu. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh, Apa tuh? kalau nerima segala sesuatu atau melakukan sesuatu tuh dipikir 1000 kali Nah, gitu. benar. Memikir plus minusnya akan seperti apa gitu. Kalau banyak positifnya monggo silakan. Tapi kalau tidak mending ditahan dulu. Dan percaya sama mereka yang betul-betul ahlinya. Itu yang penting ya, kita jaga Proses di kesehatan bidangnya. bersama. Benar. By the way, PPKM ini ya. Aku bener ayo. Indonesia itu kan luar biasa ya, suka lucu-lucu. Indonesia ini kan majemuk ya, Benar. rakyatnya itu bermacam-macam suku, bangsa,
Tapi justru yang lucu-lucu Daerah itu dan kadang meningkatkan macam-macam. imun kita. Setuju ya Budi Tapi ya? lucunya sih harus yang Kenapa? benar-benar kreatif dan positif gitu. Coba kita lihat Seperti kalau apa, ini Cinta? gimana nih Nah, ya? kali ini kan udah tahu nih kita ini PPKM ya, Iya. PPKM Benar. darurat. Tapi ono ae yang bikin kelakuan aneh-aneh nyeleneh gitu. Dra, kayak Ah. gue nih kemarin pernikahan gue, Iya. itu kan maaf nggak mengundang siapapun Betul. kecuali memang yang terlibat. Gue dalam aja nggak sebuah diundang proses ya. Iya, karena memang Gue datang kepaksa juga. jangan. Apa? Apalagi sih? Diundang, tapi waktu nikahan aku nyanyi kan? Iya. Harusnya. Iya, udah ya. Lagu itu lagi udah terbikin orang Lu kelontar. jangan bercari perkara lu Nah, ya. justru sekarang menariknya ada orang tetap dia melaksanakan pernikahan, ya, tapi di dalam bus. Bus. Oh, ini, ya ampun. ini sejarah pernikahan gua aja belum ada yang seperti ini. Ini keren. Lu penasaran nggak semuanya? Pengen lihat Tapi mungkin kemungkinan yang di dalam bus sudah pasti PCR kali ya. Kayaknya gitu Cuma ya. takutnya nih kalau jalannya nggak lancar begitu setelah aku terima nikahnya. Aduh, nah itu. Sekarang kita lihat aja langsung fakta visualnya. Ini dia. Silakan. Ini asik loh, asik loh. Seumur-umur belum pernah aku lihat seperti itu. Iya. Sampai pas ijab kabul, lihat pemandangan di sekitar kanan kiri ada sawah, ada Nih, orang. Iya, tapi dia Lagi persiapan banget ya. lucu-lucu. Misalkan kalau acara apa hajatan atau nikahan itu ada musik-musiknya kan. Kalau Jawa ya Jawa, Sunda ya Sunda. Itu ada backsoundnya tuh ya dia ya Bener, di dalam bener. bus. Cuma yang jadi permasalahan satu, Ndra. Apa tuh? Kayak gua ini menikah di Bogor, jadi pernikahannya di KUA Gunung Putri, Nah. ya kan kecamatan. Nah ini kalau busnya jalan di tol ya, begitu dia ijab kabul nih, misalkan nikahnya di Solo, tiba-tiba sekarang sahnya ada di Sragen, itu jadi gimana? masukin di fakta itu. Itu gimana? Belum lagi kalau ternyata supirnya tiba-tiba nyasar ya kan repot itu juga dia. urusannya. Tiba-tiba Ya di sudah. tol. Semoga langgeng selalu ya. Amin, Lucu sih, amin. gemes ya, menghibur ya. Bener apa enggaknya Tapi ya? yang jelas nawa itunya kalau memang udah niat insya Allah sakinah mawaddah warohmah ya. Setuju. Tapi bicara soal niat nih ya. Apaan sih? Ini di Ndra? tengah-tengah masa pandemi kita juga senang banget ada banyak masyarakat yang berniat untuk membantu sesama. Bener. Nah, betul. Membantu ini kan kayak kita kan manusia itu kan hidupnya makhluk sosial ya. Betul. Biar berlingkungan. Nah. Jadi saling membantu. Betul. Apalagi kalau orangnya cantik, gue paling seneng banget tuh. Udah cantik, baik kayak cinta aku nih, dia baik juga nih, cantik. Aku lagi nggak ada alasan lo. piring kemarin, dia yang bawain piring buat aku. buat Waduh, rumah kan sekarang tangga. udah balik. Apa sih? Balikin dong piringnya. Iya, harusnya orang dia telepon, cinta aku lagi belanja dong. Lu perlu laki-laki belanja loh, gua kirimin. Tapi kita bicaranya nih tentang seseorang yang memang selain cantik juga berhati mulia. Penyanyi dangdut yang kabarnya sekarang ini ada hubungan dengan seorang kuli bangunan. Nah, Iya. ini maksudnya. Memiliki hubungan dengan kuli bangunan itu. Nah, betul. Waduh, emangnya Tapi seperti apa sih? Langsung aja. Kita lihat ya. Silakan teman-teman. Monggo teman-teman. Ya, selamat pagi. Jumpa lagi di Kopi Vira. Siapa sih artis dangdut penyanyi yang katanya gosipnya punya hubungan dengan sebutan kuli bangunan nggak ya? Atau pekerja bangunan deh, Ya, pekerja pekerja bangunan, bangunan. pekerja Iya, bangunan. iya, Kata kuli itu kayak kurang pas dan kurang Iya. enak ya. Kalau kecuali kuli tinta ya, wartawan. Apa itu? Ternyata dia adalah Baby Z. Ya, sekarang Wow. udah hadir di sini Baby Z. Terima kasih semuanya. Nah, Baby Z ini kan dengar-dengar kamu tuh menggalang dana untuk kuli bangunan yang kemarin dikeluarkan dari pekerjaannya. Oke, penjelasannya seperti apa kita saksikan tayangan berikut ini dulu. Oke, pemirsa, jika pemirsa tidak melihat sosial media, akan kita informasikan beberapa hari yang lalu sempat menjadi pemberitaan dan sempat Ya. viral. Ada di salah satu pemukiman warga. Kalau tidak salah saya baca tepatnya di pengembangan Jakarta Barat, ya. Di salah satu proyek perumahan di dalam satu komplek. Oke. Wallahu a'lam kita tidak tahu. Apakah di dalam komplek itu peraturannya memang sudah cukup jelas? Ya. Ya, sudah ada rule of game-nya, peraturannya kayak gimana. Memang ada satu proyek yang sedang dilakukan pembangunan. Nah, ada salah satu pekerjanya yang diindikasikan menurut petugas keamanan di sana tidak menggunakan masker. Baik. Ya, apakah ini serta-merta langsung mendapatkan tindakan pemecatan? Atau memang sudah berkali-kali diingatkan, tapi ternyata masih lalai, wallahu a'lam. Tapi faktanya memang petugas keamanan memberhentikan detik itu juga, hari itu juga salah satu pekerjanya. Pastikan sudah ada koordinasi dengan yang punya bangunan, mandor, pastikan sudah ada koordinasi itu semua. Nah, ternyata berita ini viral
dan membuat banyak pihak atau banyak kalangan berempati kepada saudara kita tersebut. Salah satunya sahabat kita. Baby Z. Oke, Baby, pertama kali lo mendapatkan kabar atau berita itu dari mana? Dari berita. Dari berita. Ya, dari berita. Viral nih, rame nih. Viral rame. Terus aku langsung komen kan, tolong dong. Aku minta alamat, cariin alamat. Nah 1 hari ditunggu. Aku kasih sayembara kan, yang bisa nemuin alamatnya aku kasih uang 1 juta. Ternyata belum dapat. Pas hari besoknya ada Instagram Sayap Hati. Dia ngasih alamat. Aku langsung tanpa pikir panjang cek ke sana, pakai anggota di kepolisian di sana kan teman banyak ya, udah gitu ketemu, alhamdulillah. Aku nggak menggalang dana, aku pribadi itu. Oh, jadi kamu bukan galang dana? Enggak. Dana dari Pribadi. pribadi Saya kamu? pribadi sendiri. Iya. Kenapa sih kalau boleh tahu kenapa, apa yang membuat kamu tergerak? Karena kan sebetulnya sekarang ini yang terhajar ya dengan PPKM ini banyak sekali gitu. Tapi apa yang bikin kamu tergerak akhirnya untuk sampai bela-belain tim kamu bergerak, kamu kasih sayembara 1 juta untuk orang bisa menemukan si bapak Dan ini? satu lagi, sebelumnya kamu tahu nggak ini permasalahan sebenarnya seperti apa? Enggak sih, karena aku kalau melihat suatu membantu, ya niatnya memang bantu. Pokoknya Jadi mau bantu aja. masalahnya gimana Selagi ya dari itu. hatinya Iya. mau membantu itu yang Sebenarnya kan ini semua orang merasakan ya dampak dari PPKM ini. Nah, Betul. kebetulan itu bukan masalah viral terus aku bantuin. Ya. Ya alhamdulillah selama ini tetap walaupun yang nggak Rajin viral ya, aku tetap rutin bantu ya. gitu. Tergeraknya karena hari gini orang nyari kerja kan susah Kamela ya. Betul. Kok orang lagi niat kerja walaupun dia sebagai kuli bangunan terus terpecat sepihak kayak gitu. Ya lihat dari pembawaannya dia bawa pakai tas anak-anak gitu, jadi kayaknya Kalau sepihak kesek ya. atau tidak, mungkin kita belum Belum mengetahui tahu ya. Tapi sorry, Baby udah kontak kan belum sama si bapak ini? Udah, oke. Selain dibantu, Baby mengedukasi juga nggak? Maksudnya memang ini keadaan sedang pandemi, Iya. memang bapak mungkin kalau nanti dapat pekerjaan lagi, insya Allah ya gitu dapat pekerjaan yang lain, tetap akan bekerja menggunakan protokol kesehatan, kamu edukasi juga saya dong? kasih tahu. Siap. Ya, oke. Pakai masker juga. Tapi jadi kan pas aku kesana. pengen tanya ya, maaf ya sebelumnya. Kayak gini loh Bi, kalau sebenarnya kita mau kerja itu kan apalagi kita kerja di bangunan nih. Kalau aku salah maaf ya, cuman bukannya itu sebelumnya ada SOW-nya, scope of working-nya? Makanya kan tadi saya bilang, Selin, kita nih belum tahu. Ya. Sorry, baru ingat di salah satu di Jakarta Barat Kembangan namanya. Di salah satu perumahan memang terjadi ada lagi proyek pembangunan rumah. Kita nggak tahu apakah antara security, karena security itu berbicara untuk melindungi warga sekitar, pasti ya, karena dia juga mendapatkan pressure dan tekanan. Betul. Nah, apakah ini petugas security, apakah sudah kolaborasi sama mandor dan mandor nanti menyampaikan kepada tukang-tukangnya, ini loh ada peraturan di sini begini, tingkat penyebaran COVID sedang tinggi, yuk kita jaga sama-sama. Nah, sebenarnya aku dapat informasi dari Derajat, dia tuh lagi minum. Lagi minum, saya Jadi juga dia baca. turunin maskernya gitu. Jadi memang dalam pekerjaan itu semua pekerja tuh memakai masker sesuai dengan protokol begitu Baik, ya. oke. Walaupun kita pribadi atau aku pribadi percaya bahwa selalu ada 2 sisi dalam setiap cerita. Iya. Pastinya. Ya. Tapi karena kita nggak bisa menghubungi pihak security dan juga pihak terkait ya yang punya bangunan. Tapi kali ini kita ngobrol dulu dengan salah satu pihak, yaitu ini adalah seorang pekerja yang kemarin dibantu sama Baby Z, yaitu Pak Sudrajat Ajat. atau Kang Ajat. Iya. Kang Ajat nggak bisa datang karena Kang Ajat ada di luar kota ya. Iya, di Cirebon. Di Cirebon. Iya, di Cirebon. Cirebon. Kang Assalamualaikum, Kang Ajat. Halo, Kang Ajat. Selamat pagi. Assalamualaikum, Kang Ajat. Assalamualaikum. Apa Mas dengar suara Ajat. kita? Assalamualaikum. Oh, Oke. itu Kang Ajat. Halo, Dia tuh malu banget. Kang Ajat, Kang Ajat. pemalu ya orangnya? Malu banget. Sama kayak aku. Lu malu-maluin. Suaranya Kang, suaranya Kang. Dia pakai masker kali ya jadi. Hai Kang Ajat, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar Kang Ajat, sehat? Oke, tim coba. Suaranya nggak kedengeran. Ya, Kang gimana Ajat boleh caranya? bersuara dulu. Halo Kang Ajat. Ada suara Kang yang Ajat nggak masuk ngomong. sama sekali deh. Itu kan pasti. Iya. Oke, tim boleh diperiksa dulu ya seperti apa. Ini ada kabar. Mungkin kita sambil cek dulu kali ya. Baik, ada kabar teknisnya. terbaru ternyata bukan cuma Baby Z tapi juga selebgram ya atau seorang konten kreator Arif Muhammad yang merupakan seorang influencer dan juga YouTuber. Baru-baru ini diakui di akun Instagramnya meminta bantuan netizen juga untuk mencari keberadaan Kang Ajat juga untuk diajari usaha serta diberikan satu cabang usaha acinya secara gratis. Betul. Ada postingannya. Saya baca tadi di salah satu media online, Kang Deddy Mulyadi juga. Oh wow. Iya. Ya. Bahkan Kang Deddy menjanjikan, menurut informasi yang saya baca, untuk bekerja di salah satu proyeknya. Ya. Saya menunggu komunikasi dengan Kang Ajat yang sekarang sedang berada di Cirebon. Ya. Ini kan
kita harus ada dua sisi pemberitaan. Ya. Memang ketika media sosial ini memang cukup mempengaruhi kehidupan kita semua. Ketika menjadi viral, akhirnya banyak yang tahu permasalahannya, baik yang tahu maupun enggak. Seperti yang Baby Z lakukan. Untuk poin memberikan rezekinya itu alhamdulillah Masya Allah luar biasa. Ya. Tapi kan kita harus fair, kita nggak tahu nih di mana letak kekeliruan dari peristiwa ini kita belum tahu. Itu kita juga harus supaya fair. berimbang ya, Bi? Betul. Supaya Tapi fair, sambil menunggu informasi komunikasi sama Kang Ajat, dari tadi saya baca supaya ini beritanya balance. Ketika ada salah satu pihak atau saudara kita lepas masker, tapi akhirnya mendapatkan tindakan pemberhentian. Sekali lagi saya katakan wallahu alam, apakah peraturan di sana seketat seperti apa? Saya cari, ternyata memang ini ada beberapa sekumpulan remaja yang ternyata sedang membagikan masker, itu juga mendapatkan tantangan. Ini saya ngambil berita dari detik.com. Kalau kita mau cari-cari informasi, detik.com. Sah aja lo, jilat terus, Bi. Oke, ini ada viral remaja masjid di Sumatera Utara ditanya SK pada saat bagi masker di pinggir jalan. Oke. Kenapa tuh? Saya tidak menceritakan, saya ngambil kesimpulan karena saya sudah baca semua. Jadi ternyata remaja perkumpulan masjid itu sedang membagikan masker atau sedang mengedukasi teman-teman yang lainnya untuk menggunakan masker. Ternyata mendapatkan tantangan dari warga setempat. Tantangannya apa, Bi? Maksudnya, mana SK lo, mana apa lo, segala macam. Kan itu remaja Hanya untuk membagikan masker aja. minta SK, terus Berlebihan terjadi ya. perdebatan segala macam. Tapi karena memang remaja niatnya baik, ya tetap aja dia bagikan. Maksudnya saya membacakan berita ini supaya balance. Tapi Ternyata memang ini ada sekumpulan remaja yang membagikan masker. Ini juga idealnya harus viral dan harus menjadi pusat perhatian. Iya betul, itu adalah sisi positifnya dari berbagi juga ya, dari sisi pandemi ini. Nah tapi Bi, tadi aku penasaran yang minta SK itu dari Jadi ternyata warga setempat di sini dituliskan ada semacam seperti kayak kepala daerah di situ mempertanyakan mana SK lo gitu untuk membagikan masker ini. Tapi ternyata memang niatnya baik dia membagikan masker, tetap dilakukan walaupun terjadi perdebatan di sini. Balik ke Baby Z ya. Terima kasih Abi buat infonya supaya berimbang ya nanti karena apapun yang viral kali ini juga punya potensi untuk membentuk opini masyarakat. Betul. Baik, Baby udah kontekan sama masnya Kang Ajat ya. Terus Kang Ajatnya sendiri sekarang dalam keadaan masih tidak punya pekerjaan atau sudah diberikan ada pekerjaan lagi? Dia belum kerja. Sebenarnya Baby waktu itu membantu mau mempekerjakan karena kan ada proyek juga Baby. Nah karena Baby dengar banyak yang mau memberikan dia pekerjaan, jadi kayaknya dan saya udah lihat rumahnya kan di video call sama anggota semua apa. Kayaknya saya lebih memberikan dia sembako untuk sehari-hari sama ibu bapaknya. Berarti kebutuhan keseharian dia ya? Sama uang tunai ya. Sempat tahu mau dibikin warung depan rumah kan bisa ya. Itu jadi menurut berita yang gue baca akhirnya banyak yang menawarkan enggak, saya mau pulang kampung aja. Oh dia mau pulang kampung aja karena mungkin juga masih pressure soal ya. Iya. Pressure hidup di Jakarta Dia kali ya. polos banget loh. Dia tuh kayak nggak orangnya tuh nggak takut gitu loh. Lihat orang interaksi sama dia tuh dia pemalu, introvert gitu ya? Iya. Sama kayak aku Kak berarti. Saya bilang sama Mas Derajat kalau siap nanti kerja lagi dan menghubungi saya. Udah tersambung ya lagi ya? Ini udah tersambung. Kang Ajat, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Nah, udah kedengaran. Assalamualaikum Kang Ajat. Waalaikumsalam. Coba audionya di bisa floor. dikencengin? Assalamualaikum Kang Ajat. Halo. Iya, halo. Nah, oke. Apa kabar Kang Ajat, sehat? Keluarga semua sehat? Oke, salam kenal kita dari Kopi Viral ya. Iya. Oke, Kang Ajat. Ini juga ada Mbak Baby Z yang memberikan rezeki untuk Kang Ajat. Sebelum nanti kita kasih kesempatan berbicara langsung sama Mbak Baby Z. Pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya peristiwanya seperti apa? Apakah di sana memang sudah ada peraturan, tidak boleh lepas masker dan lain-lain apa segala macam? Silakan Kang. Sudah ada protokol kesehatan. Hah? Sudah ada protokol kesehatan. Sudah ada Ya. ada protokol kesehatan yang harus diikuti. Kang ya, Ajat, Kang mohon Ajat. maaf, ini kan ada video yang viral bahwa Kang Ajat itu katanya diduga ya dipecat karena tidak menggunakan masker pada saat bekerja. Tapi ada juga pendapat yang bilang Kang Ajat sebetulnya pakai masker tapi lagi minum. Ini sebetulnya apa yang terjadi Kang Ajat? Pakai masker, cuman di hidung. Oh, pakai masker tapi Cuma di hidung, Mbak. Sampai di hidung gini. Oh, jadi hanya mulut yang tertutup? Iya, hanya mulut yang tertutup. Nah, boleh tahu kenapa, Mas? Boleh tahu kenapa? Minum es, sesak, Mbak. Sesak. Oke. Iya, sendirian deh kan. Sendirian.
Sendirian, oke. Tapi sudah pernah ada Teguran. peringatan dan teguran belum bahwa memang pada saat menggunakan masker yang harus ditutup adalah bagian mulut dan hidung. Sudah pernah ada peringatan dan juga penjelasan dari orang-orang di sana nggak? Security atau yang bekerja di bangunan? Baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Berarti, Iya. sudah pernah ada dan ini terjadi lagi seperti itu ya, Kang? Iya. Kalau teman-teman Kang Ajat yang lainnya menggunakan masker secara sempurna gitu? Semuanya pakai masker. Pakai. Menutupi mulut dan hidung. Iya. Oke. Saya sendirian sono. Berarti Kang Ajat ini memutuskan untuk menurunkan maskernya karena sesak ya? Oke, ini pembangunan rumah pribadi atau perkantoran atau apa sih Kang? Perumahan pribadi. Rumah pribadi. Nah, kalau rumah pribadi itu kan biasanya ada, ya di setiap bangunan ya, pasti ada mandor. Mandor selalu mengingatkan Kang untuk menggunakan masker, protokol kesehatan. Mandornya nggak ada situ. Saya lagi di luar. Oh, nggak Saya ada. di luar gerbang. Tapi Di luar pas- gerbang. Oke. Oke, tapi sebelumnya pernah ada peringatan dari mandornya, Kang? Sebelumnya? Nggak ada peringatan. Baru mandor. Oke. Mandornya itu kasih tahu dah Oke, katanya. Kang Ajat, mohon maaf, Iya. ini sama Mbak Baby Z Iya. berarti sudah mendapatkan bantuan betul ya? Iya. Oke, Iya, Mbak. Apa yang mau disampaikan sama Mbak Bibizi? ya. Terima kasih atas bantuannya Mbak Beji. Sama-sama Mas Derajat. Alhamdulillah. Baik, sehat selalu Kang Ajat. Nanti kalau dapat pekerjaan lagi, mudah-mudahan masalah masker ini bisa tidak menjadi permasalahan Betul. lagi. Ya. Uangnya buat apa Kang? Alhamdulillah berkah nih rezeki. Buat nabung orang tua. Buat apa? Nabung, Buat orang tua. bantu orang tua. Orang tua nabung. Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana ya, Kang ya? Ya oke. Ada aja bantuan ya. Selesai. Rumahnya nih. Oke, makasih ya Kang Ajat ya. Makasih, Kang Ajat. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga Ya. semua. Manfaatkan uangnya semaksimal mungkin. Betul sekali. Ya. Senang. Alhamdulillah, semoga Tapi ini ya. emang cepet banget sih Ya, aku. semoga Baby Z membantu ini benar-benar ditambahkan rezeki yang Betul. lebih. Jangan-jangan nanti pekerja yang lainnya sengaja set supaya dipecat. Jangan Enggak, dong. enggak. Ini Tetap patuhi protokol kesehatan. faktanya nggak ada yang kebetulan walaupun jalannya seperti apa, beda-beda. Ini emang Allah udah ngasih rezeki buat Rezeki Kang buat Ajat. Kang Itu Ajat. Tapi faktanya. apa yang dilakukan, jangan viral ini, jangan jadi yang lain mikir, kalau gitu gue turunin juga masker Iya. gue. Siapa tahu Nggak gua boleh viral, dicontoh, yang terus dilakukan gua juga dapet bantuan. yang dilakukan juga Oke. nggak 100% benar ya, Bi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bizi, kita istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Apa kowe krungu cerita